Ibu Siti mana? Kok Bu Siti nggak kelihatan lagi ya? Tiba-tiba sepintas seperti ada bayangan melewat sebuah lorong di mana di situ pernah ada tertangkap suatu sosok. Selamat datang kembali di Ardinis, Arsip Dimensi Misteri. Mari kita buka arsipnya. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bang Reza. Ya, Sehat Bang? sehat Bang. Baik, Bang Reza ini memiliki pengalaman mistis ya Bang ya? Ya, ada beberapa pengalaman lah ya. Oke, itu gimana Bang ceritanya Bang? Jadi ceritanya itu di tempat di mana saya bekerja. Gitu. Jadi jadi tempat bekerjanya itu sekarang tuh tempat kedua. Oh, tempat kedua. Tempat kedua. Oh. Nah, tempat pertamanya itu Sebelumnya? tempat kerja itu jadi kita berada di sebuah kawasan perkantoran. Oh, oke. Nah, cuman di situ karena daerahnya itu suka tergenang banjir kalau hujan besar, jadi ownernya itu memutuskan untuk pindah lokasi. Okay. Dengan membeli tanah, jadi tempat pribadi lah. Oh, tempat, itu waktu itu sewa berarti ya? Yang itu sewa. Nah, yang tempat yang sekarang itu jadi dia beli sebuah lahan, dibangun menjadi sebuah gudang. Oh, ceritanya. Nah, singkat cerita, dulu ada pengalaman di tempat yang baru ini. Tempat yang baru itu adalah ketika saya waktu itu pulang kerja dari luar kota. Jadi waktu itu dari Jakarta kembali ke kantor itu tepat sekitar jam 6 sore. Oh, jam 6 sore ya, masih siang ya? Jam 6 sore yang menjelang maghrib, menjelang isya lah. Setengah tujuan gitu lah, setengah tujuh ke jam 7-an lah. Oke. Kan saya naik mobil kan, mobil masuk ke tempat di mana kantor saya tempat bekerja itu, karena kebetulan waktu itu pakai mobil inventaris kan, inventaris kantor. Nah, ketika tiba-tiba masuk ke tempat kerja, di apa sih namanya kan di mobil itu suka ada kayak tip yang bisa connect ke ini, Bluetooth seperti itu kan. Okay, padahal saat itu kondisinya saya tidak sedang mendengarkan radio ataupun sedang mendengarkan MP3. Jadi hanya standby aja si MP itu ya, tip mobil itu ya. Nah, tiba-tiba pas begitu masuk ke tempat parkir, karena kan tempat parkirnya itu kita masuk dulu ke dalam gudang gitu kan, nggak disimpan di luar karena saat itu kebetulan udah sore waktunya. Para karyawan juga udah pulang. Nah, begitu masuk itu tiba-tiba dari mobil itu terdengar suara seperti orang sedang bercakap. Ya, seperti sedang teleponan dengan menggunakan bahasa yang saya kurang mengerti. Saya rasa itu bahasa daerah Sumatera, mungkin Padang. Oh gitu. Gitu. Oh, tapi bahasa Indonesia maksudnya orang gitu ya, percakapan orang ya? Percakapan orang, dua orang. Dan itu yang saya dengar itu suaranya itu suara wanita. Wanita, dua-duanya wanita berarti? Iya, cuman karena bahasanya saya tidak familiar, tidak mengerti, gitu kan. Jadi saya juga bertanya-tanya ini sedang ngobrol apa, gitu kan. Saya lihat di posisi di tip itu, displaynya itu sedang mode telepon. Sedang mode telepon, karena kan bisa connect ke handphone kan. Nah, saya pikir di situ karena emang di tempat saya bekerja itu ada salah seorang karyawan yang kebetulan dari Sumatera juga, ya kalau nggak salah dari Padang lah. Dari Padang itu. Nah, saya berpikir cepatnya itu adalah mungkin mereka sedang teleponan karena mobil yang sering digunakan oleh karyawan juga masuk ke gudang yang saya pakai itu masuk ke gudang, jadi tiba-tiba otomatis connect. Pikiran saya ke situ. Pikiran positifnya itu. Begitu ya. Ke situ. Jadi ya sudah, saya juga tidak menghiraukan itu kan. Jadi ya udah saya parkirkan seperti biasa, dan itu masih sedang bercakapan, masih sedang mengobrol lah seperti itu. Nah, setelah itu saya matikan mobilnya, saya parkirkan, saya masuk tuh ke bagian kantor kan, ke ruangan kantor. Dan ternyata di situ sudah tidak ada siapa-siapa. Nggak ada karyawan lain? Nggak ada karyawan lain, termasuk orang yang saya anggap itu yang dari Sumatera itu? Iya, yang dari Padang itu saya kira juga masih ada sedang berteleponan. Ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Nah, saya tanya kepada yang jaga di situ tinggal satu orang, office boy di situ, gitu kan. Office boy di situ saya tanya, lah ibu ini masih ada kah atau udah pulang? Ibu ini dari tadi juga nggak masuk kantor, Pak.
Oh. Bilangnya seperti itu lah. Terus yang tadi saya dengerin itu apaan gitu. Tapi Mas Reza ngedenger ini nggak? Maksudnya ini karakter ibu ini nih gitu nggak? Saya nggak begitu karena begitu ada percakapan itu yang suaranya itu bahasa itu saya kurang mengerti. Karena itu mungkin privasi ya. Jadi saya lebih langsung dikecilin aja. Oh gitu. Jadi saya hanya mendengarkan sebentar, saya lihat itu dalam mode telepon. Saya dengar ini mungkin si ibu itu. Jadi karena takut privacy, jadi saya kecilin. Tapi sampai saya memarkirkan mobil itu masih tetap terkonek ya, masih terkonek gitu, masih mode telepon itu, gitu kan. Nah udah seperti itu saya tanya ke OB yang tadi, ternyata malahan si ibu itu tidak ada sama sekali dari pagi. Nggak masuk kantor ya? Iya nggak masuk kantor. Nah ya sampai itu juga dari situ juga itu udah jadi pertanyaan. Iya pertanyaan gitu, itu siapa kan? Iya saya juga kan langsung konfirmasi ke ibu tersebut. Bu tadi ke kantor nggak gitu kan? Oh enggak mas, saya langsung ke area gitu kan, tidak ke kantor, tidak ada jalur kantor. Karena saya juga tidak mau tidak mau berkepanjangan, jadi saya juga tidak menceritakan apa yang saya alami waktu itu. Tiba di hari Sabtu. Nah Sabtu itu biasanya jam kerjanya itu sampai jam 12. Jam 12 malam? Jam 12 siang. Oh 12 siang. Jam 12 siang, setengah hari kan. Nah cuman karena itu waktu itu saya lagi ada keadaan yang mengharuskan saya ke kantor, jadi saya mau nggak mau ke kantor. Dan benar ternyata di sana cuma ada satu orang lagi, yaitu yang office boy itu, karena office boy itu emang kesehariannya dia hanya dia nggak pulang, dia ada mes di situ, standby di situ ya. Jadi saya hanya ditemani sama dia. Dia bilang waktu saya lagi mengerjain satu di ruangan, si office boy itu bilang, Pak saya izin dulu keluar, saya mau beli makanan. Oh ya udah, singkat cerita dia izin pergi keluar. Saya sedang mengerjakan sesuatu hal. Berarti Mas Reza posisinya sendiri ya? Sendirian di kantor itu sendirian. Sendirian. Nah setelah itu tiba-tiba kan saya posisinya itu ada meja gitu kan, meja disekat dengan kayak kaca. Kacanya itu tapi yang mode blur itu. Oh iya, tapi tetap kelihatan kalau ada orang ya? Kalau ada orang bayangan aja. Oh gitu kan. Hitam ya, Nah pas saya sedang mengerjakan satu gitu di depan laptop gitu, tiba-tiba sepintas seperti ada bayangan bukan melewat, malahan diem sejenak. Mas Reza langsung lihat? Ya, secara refleks langsung lihat dong. Langsung alih ke sana dia langsung seperti mundur gitu. Nah saya pikir itu yang orang OB itu udah pulang gitu kan. Nah sampai kejadian kedua kalinya. Nah kejadian pertama saya masih menghiraukan. Kejadian kedua sama. Nah saya bilang sambil itu, ngapain sih gitu kan, nakut-nakutin gitu kan. Nakut-nakutin. Nah saya pikir kan OB itu gitu kan. Sampai pas saya keluar ruangan, ternyata emang belum ada siapa-siapa ya. Bahkan OB itu pun belum kembali pulang, gitu kan. Karena saya masih berpikirnya OB itu yang ngerjain saya, ya udahlah saya juga nggak ambil pusing, karena posisi juga waktu masih siang kan, sekitar jam 2 jam 3 lah, jam 2 jam 3. Sampai tiba-tiba OB itu datang. Ada suara pintu yang kebuka tutup. Nah kebuka tutup, dia ada suara langkah tek gitu, langsung masuk ke ruangan, malah nawarin, Pak mau bikin kopi nggak? Oh itu OB ya? Iya. Nah saya tanya langsung kan, ngapain sih dari tadi gangguin terus? Nah, gangguin gimana Pak? Ini ngintip-ngintip gitu kan, ngintip-ngintip. Nah saya baru datang. Oh. Ya dari situ saya saya malah minta si OB itu buat temenin saya. Ya udahlah, kamu mau ngapain, temenin saya dulu gitu kan, saya sebentar lagi beres. Jadi kita berdua di ruangan. Saya nggak banyak cerita, sampai saya juga nggak fokus ngerjainnya. Kepikiran ya? Jadi ada kepikiran hal yang pengen saya ceritakan. Ceritakanlah saya dengan si OB itu ceritanya yang kejadian waktu naik mobil itu, yang ada suara percakapan di telepon lah gitu kan, terus yang tadi mengintip-ngintip itulah gitu kan. Nah dan ternyata si OB itu, ya saya nggak tahu ya, katanya sih dia punya kayak bakat gitulah. Bakat ada kelebihan mungkin. Iya disebut kelebihan, ya kayak indigo gitu lah. Oke. Nah dia baru cerita
Oh gitu Pak, gitu. Ya udahlah, jangan itu, mereka juga nggak akan apa ya, maksudnya nggak akan sampai nyelakain kok gitu, mereka cuma iseng aja. Ah, maksudnya gimana gitu kan. Ya sebenarnya sih di sini ada, kamu tahu di mana gitu kan. Dia baru cerita, ya saya nggak mau disebut sombong, tapi ya saya bisa merasakan dan melihat hal-hal seperti itu katanya. Cuma kan karena saya berpikiran logis ya, masih belum percaya ya? Masih belum percaya gitu kan, belum percaya. Nah dia cerita juga, saya juga sebenarnya udah pernah mendengar cerita juga rumor gitu kan. Cuman kebetulan waktu itu saya nggak ada di tempat. Jadi ada suatu masa di mana di CCTV kan di kantor kita ada CCTV kan, di CCTV yang ngadep ke gudang. Gudang itu kan gudangnya besar gitu, lorong kayak sebuah lorong gitu kan. Sebuah lorong di mana di situ pernah ada tertangkap suatu sosok putih di CCTV itu. Ya di CCTV-nya gitu kan. Sosok CCTV-nya itu ya sampai itu tembus ke manajemen pusat. Nah tembus ke manajemen pusat, cuman ya somehow setelah itu mereka bikin kayak pengajian gitulah. Kalau malam sih bilangnya kan kayak banyak drum gitu kan. Kita kan sebuah gudang kan gudang gitu kan. Jadi kalau misalnya malam hari itu ya karena si OB itu dia apa namanya standby terus di kantor kan. Jadi kalau malam itu suka terdengar suara si drum itu bunyi kayak ada yang tong kayak gitu. Nah dipikirnya itu ada apa, ada ya orang lah gitu kan, dicari nggak ada gitu ya, sampai suatu titik si OB itu udah terbiasa gitu kan. Dan dia juga menceritakan kejadian waktu malam hari dia jaga di sana ada kejadian ini gitu kan. Cuman ya baik lagi karena saya berpikiran logis kan ya, jadi saya nggak begitu menghiraukan ya. Ya masih saya agak masih menolak lah untuk hal seperti itu. Okay. Sampai pada satu titik dia bilang, Bapak mau merasakan, tapi saya nggak tahu bisa melihat atau enggak. Cuman kayaknya kalau dirasakan tuh bisa. Karena saya penasaran. Malah sih coba buktiin gitu kan. Jadi dia tuh megang tangan saya. Dia mengarahkan tangan saya itu ke suatu titik lokasi, di suatu ruangan. Padahal dia megangnya itu nggak apa, maksudnya nggak sampai dipegang gitu. Maksudnya dipegang keras gitu. Cuma mengarahkan dengan lembut ke dari suatu titik. Dan pada saat itu yang saya rasakan, padahal posisinya waktu itu tangannya udah dilepas. Jadi posisi tangan saya itu saya terdiam, maksudnya tangan saya itu standby kurang lebih sekitar 10 detikan tanpa dipegang juga, udah tanpa dipegang, cuma suruh dipegang gitu. Yang saya rasakan itu adalah tangan saya itu kayak kesemutan. Kesemutan menjalar dari sini, dingin. Dingin berarti? Pertamanya dingin, mulai hangat, mulai panas sampai ke bahu. Nah dari situ saya udah mulai panik ya, Itu masnya langsung gitu atau masih tetap standby kayak gitu tangannya? Setelah saya merasakan sampai panas banget gitu. Dingin atau panas? Pertamanya dingin. Dingin dulu. Pertamanya dingin ya, mungkin karena saya bersifat logis gitu masih kan. Belum ini ya. Jadi mungkin ini peredaran darah atau apa gitu kan, ya. Kaku atau gimana. Dari dingin mulai hangat, panas sampai bener-bener sepanas-panasnya ke bahu itu. Tiba-tiba saya udah maksudnya yang tadinya saya berpikiran logis itu udah nggak bisa, udah bisa menerima itu maksudnya. Udah mulai mempercayai. Jadi percaya ini ada gitu ya. Ya udah mulai mempercayai. Energinya ya berarti ya merasakan. Saya nggak tahu ya itu dia bilangnya sih di tempat yang tadi saya sentuh itu adalah anak kecil. Anak kecil, dia sukanya di ruangan itu. Sukanya di ruangan itu. Jadi yang tadi ngintip itu kemungkinan besar adalah sosok yang itu. Yang waktu masnya kerja itu yang hitam ya. Nah terus saya tanya juga, emang di ruangan ini di mana aja? Ternyata di setiap ruangan ada. Jadi di ruangan itu ada satu titik, misalnya yang ini itu sosoknya beda lagi, sosok ini beda lagi. Dan ternyata setelah saya cari tahu keesokan harinya
ya saya iseng-iseng, saya kan suka makan di seberang kantor kan. Saya tanya nih silsilah si tempat bangunan ini gitu kan. Nah ternyata di belakangnya itu tempat gudang yang pernah ada tadi ya kita bilang penampakan mungkin ya yang keluar CCTV itu adalah dulunya itu adalah sebuah kebun. Oh, kebun yang benar-benar nggak keurus lah. Nggak keurus, banyak pohon pisang bla 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 gitu kan, nggak keurus. Nah sampai dijadikan bangunan. Dan sampai saat ini pun khususnya para driver gitu kan, para driver kan biasanya mereka datang suka jam apa, karena pikirimannya keluar kota kemana-mana gitu, malam mereka datangnya. Mereka udah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Suara drum yang di apa, di kayak di apa, dibunyiin dipukul-pukul kayak gitu tuh udah biasa. Udah nggak peduli berarti ya? Ya. Saking udah seringnya gitu kan. Ternyata emang apa namanya, ya di setiap tempat sih mungkin ada gitu kan. Cuman ya alhamdulillahnya sih untuk mengganggu secara ekstrim sih belum pernah. Cuman ada satu titik di mana itu benar-benar saya ngalamin. Apa tuh? Jadi waktu itu di ruangan sama, di ruangan saya juga gitu kan, di ruangan saya juga itu posisi lagi rame. Jadi memang jam kerja lah, memang jam kerja gitu kan, posisinya itu lagi rame. Nah saya ngelihat satu ruangan, saya kan biasa suka nyapa kan, halo Bu gitu kan, halo Bu, dia ngejawab juga halo Pak gitu kan. Ya kita sebut Ibu Siti lah misalnya kan, Ibu Siti misalnya, halo Bu Siti, halo Pak Reza gitu kan. Ya udah nggak ada apa-apa kan, biasa aja. Nah sampai jam istirahat sekitar jam 12, kok Bu Siti nggak kelihatan lagi ya istirahat kan. Waktu jam istirahat harusnya biasanya pada ngumpul gitu kan. Bener. Nah saya tanya ke yang lain, nah Ibu Siti mana gitu kan, kenapa nggak ikut istirahat bareng gitu kan. Ibu Siti cuti. Wah, cuti, saya bilang. Jadi yang Mas Sapa itu siapa? Benar-benar Bu Siti yang tadi saya lihat gitu. Bu Siti yang saya lihat, dan dia juga baik nyapa. Nah saya juga cerita ke teman-teman yang lain, lah tadi saya ketemu Bu Siti. Saya nyapa dia juga nyapa saya. Gimana sih Bu Siti orang cuti? Seperti itu gitu kan. Cuman saya juga nggak banyak cerita gitu kan. Nggak banyak cerita ke yang lain karena kan kebanyakan admin kan perempuan gitu kan. Saya juga nggak apa namanya, nggak mau lah mereka juga merasa ketakutan kayak gimana gitu. Ya mungkin itu salah satu cerita ya, cerita yang saya alamin waktu ya khususnya di tempat kerja itu gitu, ya. Gitu Oke. sih Mas. Ya sih, cukup yang ada juga itu yang terakhir itu ya, yang Bu Siti itu. Ya Bu Siti sih itu gue punya itu Bu Siti benar. Memang Masnya melihat langsung ya. Iya, tapi maksudnya tidak menampakkan sok penyerahan ya. Kayak apa ya? Kayak menyerupai aja. Menyerupai gitu. Bu Siti ya, oke. Gitu sih. Baik, tidak semua misteri memiliki jawaban, namun setiap kisah layak untuk diarsipkan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di Ardimis berikutnya.